ahlihi tanpa bilisah. Apabila suatu perkara diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggu kiamat atau tunggu ucap kecil. Kesempatan ini juga saya berterima kasih kepada Asbabul Wasilah yang mengajak kami datang ke sini, yaitu Bapak Lili Susanto. Saya minta maaf kepada semua yang belum berkenan, belum kenal kepada saya. Tiba-tiba suatu ketika ditemukan seperti ini, hadza min fadli rabbi, ini hanya anugerah dari Allah Subhanahu. Mudah-mudahan antum sekalian panjenengan sedoyo dikanggo ilmu ingkang manfaat. Ilmu punika wonten kalih, al ilmu ilmani, ilmu ada dua macam ilmu. Ilmu fikhi lil adyan wa ilmu fikhi wa ilmu tibbi lil abdan. Ilmu fikhi lil adyan wa ilmu tibbi lil abdan. Ilmu itu ada dua macam. Yang pertama ilmu fikih, ilmu hukum, ilmu undang-undang agama, undang-undang negara, undang-undang yang mengatur kehidupan manusia supaya yang terbaik itu bagaimana. Yang kedua ilmu kesehatan. Kalau ilmu hukum untuk agama, kalau ilmu kesehatan untuk tubuh kita. Jadi tubuh kita sehat itu karena apa? Sesuai masukan. Artinya makanan yang dimakan akan membawa dampak kepada geraknya orang itu. Tapi gerak orang itu juga semua sudah kehendak Tuhan. Artinya Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan yang menciptakan apapun yang kamu kerjakan, itu semua ciptaan Allah. Jadi kita tidak boleh merasa bagaimana-bagaimana. Hanya kita boleh merasa syukur kepada Allah. Hadza min fadli rabbi, ini anugerah dari Tuhan saya. Ini termasuk syukur kita kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Andai kata kita bisa berterima kasih atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita, maka kita akan merasa lebih nikmat dan akan ditambahi kenikmatan tersebut nanti. Begitu juga andai kata kita tidak bisa mensyukuri atau hati kita kurang lega, maka kita akan tersiksa karena kita kena omongan, provokasi api neraka. Artinya di mana iblis setan menggoda kita supaya kita merasa kurang. Perasaan kurang itulah yang akan menjadi suatu masalah yang sangat jelek. Karena ada pepatah, wal 'abdu hurrun in qana wal hurru 'abdun in tama. Seorang hamba akan jadi raja apabila dia mentaati perintahnya raja. Nggak itu. Orang kerja di luar negeri, orang kerja dimanapun, apabila tidak taat kepada yang menyuruh, insya Allah yang kerja itu enak. Bahkan majikannya malah mencarikan uang untuk hambanya, betul kan? Tapi apabila kita tidak menerima, seperti wal hurru 'abdun in qana, wal hurru 'abdun in toma. Seorang hamba, seorang raja, seorang apa? Hurru itu orang merdeka ya. Seorang merdeka itu akan jadi hamba apabila dia mengharapkan sesuatu yang berlebihan. Masuk akal gak ini? Pengajian saya bisa dipaham gak semua bapak-bapak? Saya kira bisa ya. Bisa dipaham ya. Insya Allah saya menyampaikan sesuai dengan tempat dan sesuai dengan kondisi daerah. Apabila saya pernah menyampaikan ilmu di daerah-daerah dosen, ya saya sampaikan apa kemampuan saya urusannya. Di daerah seperti ini PNS yang penting antum semuanya harus amanah dalam menjaga titipan dari Allah. Al-umara umanatullah.
dakwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah jadi tambah bersatu. Hubul waton minal iman. Man Islam dasar mawon. Pak jenengan pun ngertos napa maknane Islam. Sing pun ngertos ngaco terangake monggo. Kula tak pirengake betul dipasti. Mahal Islam, apa sing jenenge Islam? Kulo jenengan pun Islam tunggalunan ditakoni apa sing jenenge Islam cobi salah setunggal monggo terangake aksal. Bebas. Al-Islam yang namanya Islam buat dinul ladzi ba'athallahu bihi sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam li hidayatin nas wa sa'adatihim. Yang namanya Islam adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah atas izin Allah untuk membahagiakan umatnya di dunia sampai di akhirat. Jadi kita sangat beruntung. Kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan hai Muhammad, dengan iman dan Islam kita harus gembira. Kita harus senang. Apalagi panjenengan sedaya sudah mendapat pekerjaan yang menetap. Jagalah kerjaan Anda. Sulit mencari kerjaan seperti panjenengan sedaya. Nggih. Lestarikan budaya, kesehatan, amanat dengan workshop. InsyaAllah jenengan makin tambah barokah. Sebab jenengan sangat mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini mulai ceramah kali jam lebih mawon genah. Bagi setengah jam jenengan ampun khusus kalau ngarani genah keterangan ini ngapura biasanya ngerasan setilah itu macam dari judul. Ya udah apa-apa ngapura ini. Dados kula jenengan saniki intine wa min sa'adatil mar'i an takuna zaujatuhu sholihatan. Tadi Bapak sama menghimbau agar menyampaikan sesuatu yang tambah harmonis, tambah anak-anak keturunan kita itu ideal. Istilahnya jangan terlalu kerdil-kerdil dan sebagainya. Ini kan syariat ya, usaha kita. Masalah ketentuan Allah wallahu a'lam. Artinya wa min sa'adatil mar'i an takuna zaujatuhu sholihatan. Sebagian daripada tanda-tanda bahagia seseorang yaitu satu, istrinya sholihah. Lan jenengan sing rawuh teng mriki sing kerja teng PNS teng mriki teng pemerintahan, insyaallah jenengan min jumlatil mar'atis sholihah. Ampun ngatos medal harus masuk ke situ. Sing kakung min jumlatir rijalil qawamina 'ala nisa, termasuk seorang lelaki yang sempurna yang bisa membimbing, mengarahkan, mencukupi, menaungi, mengimami ke arah tujuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasul, kullun muyassarun 'ala ma khuliqa. Segala sesuatu akan dimudahkan menurut apa yang direncanakan, apa yang dikehendaki Allah. Dan yang dikehendaki Allah kita memohon supaya kita mendapat ridhonya. Dan kita semuanya nggak boleh berkata besok mau begini, tidak disenderkan dengan kata-kata insya Allah. Harus dimusnah ke situ. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali untuk berkata besok saya mau begini, kecuali harus dimusnahkan, disendekan pada kata-kata illa ayyasha Allah, kecuali bila dikehendaki Allah Subhanahu. Nah, bisanya dikehendaki oleh Allah itu gandengan dari sifat-sifat mukmin. Sifat mukmin adalah lawan dari sifat munafik. Min ayatil mukmin iku lawane ayat munafik. Lah ayat munafik apa mawon? Min ayatil munafiki, setengah saking tanda-tanda munafik. Setunggal. In haditha. Menawi jika goro. Wa idza tumina khona. Nek dipercaya cidro, wa idza wa'ada ahlafa,
nek janjian suloyo sing ngeri nalika padu idza khosoma fajaro, apabila tukaran menimbulkan energis. Nah ini termasuk setengah sakit tanda-tanda munafik. Jadi orang mukmin itu kepala dingin, tidak pernah mencari musuh, tapi tidak pernah takut menghadapi musuh. Itu misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jiwanya tenang, dimanapun tidak akan membuat onar. Karena apa? Karena kita kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu sekalian adalah orang yang angon, orang yang apa itu? Istilahnya memberi kesempatan kepada badan kita kemana arah badan kita berjalan, dan akan ditanyakan nanti setelah angon itu benar atau tidak oleh angon awan. Nek awake diterjunake nang kemaslahatan, jelas akan mendapat pahala dan dampaknya kesehatan. Tapi apabila dijatuhkan ke dalam kerusakan, maka akan mendapat dampak azab atau cobaan dari Allah Subhanahu. Tapi itu semuanya tetap berjalan. Artinya segala sesuatu yang telah direncanakan oleh Allah di Lauh Mahfuz. Apa itu Pak? Lauh Mahfuz Pak? Kalau jenengan gadah bor nggih. Nek kalau jenengan bor niku jenenge. Nek teorikan niku wonten Lauh Mahfuz niku bor yang dijaga. Jadi kita akan berjumpa di sini itu di Lauh Mahfuz sudah direncanakan oleh Allah. Besok pada hari ini Pak Lili mengaturi saya ke sini itu sudah direncanakan. Bor di Lauh Mahfuz itu maksudnya. Jadi tidak ada istilah kebetulan. Semua kehendak Allah, maknanya Rabbul Alamin, yang menciptakan, yang mencukupi, yang menggerakkan itu Allah yang Maha Kuasa. Yang lebih enak lagi, kita harus makrifat kepada Allah. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi istiqoni. Perkara yang sangat penting untuk diketahui oleh manusia adalah kenal dengan Allah. Nah, bagaimana cara kita kenal dengan Allah? Kita melihat sesuatu yang wujud di dunia ini itu adalah ciptaan Allah. Dan dunia yang sekian luasnya itu ciptaan Allah. Terus Allah Maha Agung. Walaupun Maha Agung, tapi orang kafir tidak akan menerima di hatinya. Artinya hanya orang mukminlah yang menerima keagungan Allah Subhanahu. Paham lagi? Jadi Allah itu sangat agung dan Allah inda dzanni abdi. Allah tergantung perkiraan hamba terhadap saya Allah. Maka dari itu kita mau berangkat bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Digandengkan lagi pada tanda-tanda bahagia tadi ya. Tapi ini ayat berkaitan dengan yang lain. Kita bisa bahagia apabila satu, antakuna zaujatuhu sholihah. Yang kedua, ayakuna auladuhu abror, anaknya bagus-bagus. Yang ketiga, ayakuna ulata'uhu sholihin, campurannya orang soleh-soleh. Yang keempat penting ini, tapi kadang-kadang bersangkutan dengan orang yang sedang menjalani jauh. Apa itu? Ayakuna rizquhu fi baladi, rezekinya cukup di daerahnya masing-masing, nggak usah jauh-jauh. Karena kalau jauh itu pasti bisa dengan istri, bisa dengan suami, dan kebahagiaannya terpotong. Itu lupa kawan. Ya, semua ya. Jadi himbauan dari Rasulullah itu untuk kita sangat rambu-rambunya sangat menyelamatkan umat dari arah apapun sudah disampaikan semua. Maka kita perbanyaklah membaca sholawat, karena sholawat itu akan dihadirkan, disaksikan kepada kita dan akan mensyafaati kepada orang yang membaca sholawat dan orang yang membaca Al-Quranul Karim. Termasuk kita mengaji. Man kharaja min baitihi li talabil ilmi, barang siapa yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji, maka dia dalam meluhurkan
meninggikan agama Allah sampai pulang. Jenengan mangkat kerja, inna minal dzunubi dzunuban la yukaffiruha illa talabul ma'isyah. Ada sebagian dari dosa yang dosa itu tidak bisa dilebur dosanya kecuali dengan cara meleburnya mencari ma'isyah. Jadi jenengan nindakake dawuh luru pengupa jiwa, absen rutin, kerja rutin mau dikerjakan selesai niku nglebur dosa jenengan sedaya. Jadi mangkat kerja jadi kira ora nglebur dosa. Jenengan mangkat kerja niku nglebur dosa. Nek jenengan prai tanpa alasan itu dosa. Khianat kan, kena kuda, terus besok banyak tuntutan. Terus tadi ayat munafik baru saya sampaikan, idza hadatsa kadzdzaba. Apabila kita berbicara maka bohong, itu termasuk bukan sifat orang mukmin. Yang kedua, idza wa'ada akhlafa. Apabila janjian jangan suloyo. Sudah siap jam sekian di sini harus Anda datang. Kalau sana yang nggak datang, silakan. Yang penting Anda datang. Ini sifat orang mukmin. Terus yang ketiganya, wa idza tumina khona. Apabila dipercaya jangan citra. Tapi kalau orang munafik citra. Yang keempat, hadis yang lain, wa idza khosoma fajaro. Apabila dia bersilat lidah, tukaran, khosoma bisa menimbulkan permusuhan yang mendatangkan anarkis. Artinya tidak dengan kepala dingin. Ini termasuk tanda-tanda orang munafik. Terus orang munafik itu jaminannya di mana? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu akan ditempatkan di inti neraka. Di mana Pak? Sulit enggak Pak? Paling bawah loh, inti neraka. Orang munafik itu satu, suka provokasi, suka adu-adu domba-dudukan, suka mencari aib orang lain. Itu layak fulul jannata anamam, tidak akan masuk surga tukang adu domba. Layak fulul jannata, tidak akan masuk surga man fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri. Orang yang di hatinya ada sedikit walaupun satu lutut tulang kaleng dari kesombongan. Lah sombong itu gimana? Al-kibru raddul haq 'alal qail. Yang namanya sombong adalah menolak kebenaran kepada orang yang membicarakan. Di siapapun yang bicara, selama itu benar harus kita ambil. Al-ilmu dolatul mu'minin. Ilmu adalah barang hilangnya orang mukmin. Aina wajadtumuhu, di mana engkau menemukan, fakhuduhu, ambillah, simpan. Al ilmu fis sudur, ilmu di dalam hati, di dalam dada, dalam hati. La fis sudur, tidak dalam tulisan. Kalau ilmu di tulisan ini tidak ke bawah, belum hafal, pasti tidak bisa baca. Terus kan? Tapi kalau sudah di hati, bisa menulis ini 1000 lembar lagi. Nah, itulah ilmu yang ada di hati. Al-ilmu ilmani, ilmu ada dua. Al-ilmu fil lisan, ilmu yang ada di lisan, fadzalika hujjatullah ala ibni Adam. Itu adalah alasan-alasan Allah yang dititipkan kepada anak Adam. Al-ilmu fil qalbi, ilmu yang ada di hati, fadzalika ilmu nafi, yaitu adalah ilmu yang bermanfaat. Contohnya, man ra'a minkum munkaron, barang siapa yang melihat sebagian dari kamu perkara mungkar, falyughayyirhu biyadihi, disuruh mengingatkan pakai tangannya. Ini tugas aparatur negara, polisi, tentara, brimob, intel dan sebagainya, dan termasuk jenengan sinkronan. Tapi jangan anarkis ya, yang penting pakai tangan itu ngelehake ya. Tapi khusus yang menangani itu sudah ada sendiri, itu bangsa. Oke, tadi berganda dan sebagainya. Oke, begitu. Betul sakit fa'ilam yastati fabilisani. Apabila tidak bisa pakai tangannya, maka pakai lisannya. Itu tugas mubalik.
tugas kiai, tugas panjenengan sedaya menyampaikan kepada bawahannya, kepada masyarakat, itu tugas kita bersama. Yang terakhir, fa'ilam yastati, maka apabila tidak bisa pakai tangan, pakai lisan, fabikol bihi, paling tidak dalam hati kita tidak setuju kalau kemungkaran itu berjalan. Nah, saya terima kasih sekali di Kecamatan Wonosobo ini sudah berjalan pendidikan yang seperti ini. Dulu pernah saya diajak oleh Pak Suwondo Sospol, ya, kiling-kiling Pemda, pernah sekali tapi itu. Nah, ini kelanjutan mungkin ya. Terima kasih. Oke, termasuk bilang sama Pak Joko Widodo, Pak Presiden yang tugas di kecamatan. Selanjutnya hadirin hadirat rahimakumullah, kita yang sangat penting yaitu menjalankan 3 perkara. 1, wajib dijalankan. 2, larangan ditinggalkan. Yang 3, mubah apabila kita mau ya dilaksanakan, tapi jangan menimbulkan kerusakan. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan engkau jatuhkan tanganmu ke dalam kerusakan, artinya termasuk dalam kekufuran, dalam kemusyrikan, dalam kemaksiatan, itu artinya dalam kerusakan. Wa ahsinu, dan berbuatlah bagus kamu sekalian. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah cinta pada orang-orang yang berbuat bagus. Apalagi sabar. Ini inti dalam hidup. Tujuan kita adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah, bektilah kepada Tuhanmu sampai kita kembali kepada Allah. Artinya sampai kita sowan nang ngersane Allah dengan membawa kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ijazah terakhir dengan ini harus dijaga. Anda bekerja jadi PNS berapa tahun, kok sampai akhirnya kok Anda nggak bisa la ilaha illallah, sia-sia hilang semua amalnya. Maka harus kita jaga sampai akhir hayat kita, harus membawa ijazah lolos miftahul jannah la ilaha illallah. Kenapa? Karena apabila roh sudah sampai tenggorokan, idza balaghatir ruhul hulqum, apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, wa antum hina idzin tanzurun, dan panjenengan sedaya pas roh tekan tenggorokan jadi preso jenengan tempate teng swarga utawa teng neraka. Menawi kula jenengan ajeng dipapakake teng swarga, malaikat Jibril buka suwiwi tengen biar dituduhake tempate. Iki Pak Camat swarga, Bu Camat, Bu Sekda. Kan iki. Terus tiang sing wis dikabari katene kalau sembuyan di pesa ditakoni bojone wis ora nyender, ditakoni putrane boten nyender. Sebab apa? Sebab wis dituduhi rahasia bocoran gambaran surga. Pak ing napa jenengan umaya piban. Pak ing napa jenengan nikmat temenan wis ganti kaya umay ngeten iki. Bu, jadi ngajar sedikit tapi langsung naik sasaran praktis ya kan. Timbang satu judul umur ini tok yang kata, sing kata tapi sing barokah. Ane nek bisa sing kata sing barokah. Paling boten nggih seketik modal tapi barokah makin mendatangkan laba, mendatangkan tadi. Kulo jenengan lahir teng dunya lan kudu berjit nggih. Alhamdulillah wis duwe omah, duwe sawah, duwe klambi, duwe anak, duwe putu, duwe napa-napa. Sugih nggih. Alhamdulillah kok kata hati-hati kabeh. Terus mau sing disuwun nek kula jenengan arep ngertake putrane niku perlu pasangan sing ideal. Kula mensane manusa Pak Samad. Tapi ini kehendak Allah terbaik dari itu menurut kita yang gak pas. Artinya apalah yang dikehendaki oleh Allah itulah yang terbaik untuk kita. Walaupun usahanya kita tetap syariatnya harus maksimal. Paham sedaya nggih? Artinya kula jenengan nek
nganggo arit sing landhep iku makin angsale suket kathah napa segedi. Nggih. Kathah nggih, tapi nek arit kedul cepet lesu napa mboten sing arit? Nggih, tak takon wae jenengan. Segara sing jero iwake gede-gede kathah napa cilik-cilik? Banyu sing sithik ku jare gedhi napa cilik? Nah, itu menawi dibedakan. Bahrul Amik, surga yang apa? Bahrul Amik, samudra yang dalam akan mendatangkan ikan-ikan yang besar dan memuaskan. Tapi samudra yang dangkal hanya akan mendatangkan ular air. Iya sih? Untuk mendatangkan iwak sing gede-gede lah, perasaan putih wong banyu dicekek. Paling kering dan godhong sing pahit-pahit gitu. Nggih. Kula jenengan utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Carilah ilmu dari lahir sampai akhir hayat. Jangan putus asa. Laisa minna malam yang bil ilma. Tidak termasuk golongan umatku Rasulullah apabila kita sudah tidak mau mencari ilmu. Walaupun minimal belum sampai 40 hari sudah disirami siraman rohani ya, siraman rohani. Insya Allah kita tidak akan keras hati kita. Okay? Orang mukmin itu yang bagaimana? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang mukmin itu adalah definisinya. Orang yang mukmin yang betul-betul mukmin itu orang apabila disebut Allah, apabila ingat kepada Allah, apabila disebut ayat-ayat Allah, dzukira ayatuhu, tuliyat ayatuhu, dibacakan ayat-ayatnya Allah, zadathum imana. Contoh kecil, kita itu semakin tua rambut berubah putih atau tetap hitam. Tapi kadang-kadang kita mau jabuti yang putih atau mau biarkan. Dan biarkan berarti kita menerima takdir Allah. Sebab rambut yang putih besok di akhirat akan jadi nur. Tapi kita kadang-kadang tidak menerima takdir Allah, masih mau muda terus. Man sawada syarra bisawadi sawadallah wujuhahu yaumal qiyamati. Nah, barang siapa yang menyemir rambutnya dengan semir hitam, maka dia akan dihanguskan wajahnya besok di hari kiamat. Kita harus apa adanya saja. Sudah bukti itu adalah suatu anugerah. Sebab Rasulullah perintah wa akrim la syaiba, muliakanlah orang yang sudah berubah. Artinya wong sing wis kuwi kudu dihormati. Jadi kalau sampai kamu hormati wong sing wis rambutnya mulai putih, itu wis mulai mehmu, mulai eling tobat kangersane Gusti Allah. Bener Pak. Sedaya saking Quran hadis kula boten sing mantep sedaya. Pokoknya piye? Rasulullah ngendika, "Taruh kudikum amroin." Kami Rasulullah meninggalkan untuk kamu semua dua perkara. Ma'in tamsakum bihi malam tadilu abada. Selama engkau berpegangan kepada dua perkara tidak akan tersesat selamanya. Apa itu? Kitabullah Al-Qur'anul Karim wa sunnah Rasulih, hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambah cara wong ahli sunnah wal jamaah utawa NU ya ana ijma' nabi qiyas, Quran hadis ijma' qiyas. Contohnya ijma' qiyas itu nopo? Nek kula sampean terus dahar sambel kok teka siji uyahe duntal dhewe, bawange duntal dhewe, nggih, bumbu masake dhewe, ya mboten enak.
diijma kias, dikumpulake digerus. Kias lumpet kuwi mau didurit iki jenenge Jadi kalau itu butuh proses, orang langsung pengen dapat 7 tahun dan pakai rambut. Jadi bahasa gue nolak ngomong senengnya model kan, jadi orang kenal kalau sampai memutusi perkara dengan pendapat karepe dhewe. Man fasara al-Qur'an bi ra'i nafsihi fayatabawa ma'adahu minan. Barang siapa mentafsiri Quran, mengartikan Quran dengan kehendak diri pribadi, tidak dengan dasar nas-nas yang sampai Rasulullah, itu akan disuruh ambil tempat duduk di neraka. Oleh karena itu ilmu apapun kita harus pakai guru. Inaman laisa lahu syaikhun fa syaikhuhu syaiton. Sesungguhnya orang yang tidak punya gurunya yang datang adalah setan. Susah berdebat. Kalau sebab menurut tekan setan kala-kala mereka ade si gondro muda. Kalau mereka si gondro muda. Jadi itu tambah ilmu ini. Pulau pados ilmu pindah dengan keluarga riyen, bapak simbah, bapak pulau, bapak Muhammad Ridwan, mbah pulau Mbah Haji Abdul Hafid, buyut pulau Mbah Haji Abdul Manan, sedo teng Jeddah. Setelah haji yang ke-7 membawa anak yang terakhir, sedo teng mriko. Mbah Abdul Manan putrane Mbah Soleh Kecil Kobanan, Mbah Soleh putrane Mbah Abdul Suratman. Mbah Suratman niku Porjo, tumunggu sebentar. Nggih, Mbah Suratman bin Abu Salim bin Yahya bin Toha bin Tolabudin bin Brawijaya 5 resmi. Boten ngaku-ngaku niki lho. Dari tak aturake mangke ora ngerti sing jenenge rembesing kusuma tetesing madu, rembesing madu tetesing kusuma. Ana wong sing nang agama tapi wong bangsawan, ana sing wong nang bangsawan tapi saka agama. Dino sampeyan aja salah paham kok elek dithek kaya ngono dubus kok penak temen wae. Lah iki bisa ana gawan saka kono jenenge nasab, nasib, nesep. Nasabe keturunan ahli berjuang, nasibe pasti tiba diumumake genah, nesepe macam lurung ilmu. Nggih, nasab, nasib, nesep. Kabeh dimiren lagi, gampang. Terus kula jenengan iki ora kena ora ngakoni keturunan. Bapak simbah kula sampeyan kudu diapal lagi, dugi sinten nang dhewe iki kula pesen kali jenengan. Biasanya kan 3 menit setelah kan bapak, mbah pun rampung canggah warek ini pesen tukang ikut coba dicek urusan jenengan. Kok bosok-bosok ketemu tukang ikut dari sedulur kabeh, tiang muslim, tiang mukmin itu sedulur kula jenengan sedaya. Nggih, dadi aja kuwatir, aja bingung. Wong mukmin iku dunya akhirat, wong muslim iku dadi sedulur. Setunggal kali sanesipun saling menjaga, saling menghormati, saling menghargai, saling pengertian. Insyaallah kesan kita sekeco. Oke. Yang terakhir kita saya 5 menit. Monggo kita dikambari tanglet menawi kita saged jawab kita jawab. Menawi kita pikir piye. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran, setelah belajar kemudian diajarkan pada anak sendiri, pada diri sendiri pun itu sudah termasuk. Pertama kepada diri sendiri kita. Tahu Al-Quran, kemudian kita mengamalkannya, itu sudah mengajarkan kepada tubuh kita. Selamatan. Itu yang tadi hadis awal. Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Itu sudah mulai arah ke situ. Kepada anak istri itu sudah termasuk. Rasulullah bersabda, "Man amila bima ulima warithahullahu ilma ma lam ya'lam." Barang siapa yang mengerjakan ilmu yang sudah diketahui akan diberi ilmu yang belum diketahui. Jadi ini diamalake orang kita Bismillahirrahmanirrahim saurunge sare ping 21 ejib makin ditambahi yang kalih Allah.
Sing maca bismillahirrahmanirrahim bar subuh ping 1000 makin ditambah. Wis napa mawon, sing penting niku jenengan boten ngarang wonten sanad bising sinten gurune. Ngoten nggih? Insyaallah. Sinten malih sanese? Monggo. Cukup. Sanese monggo. Tanya itu adalah timbul dari gagasan yang kita belum tahu. Kadang-kadang tanya itu hanya mengecek supaya yang ditanya itu menyampaikan kepada orang yang bertanya. Itu seperti tadi dengan boten takon itu jenengan kula ken orang akeh ning majelis iki ya. Takutnya harus oke teman-teman. Dugi panjenengan sedaya tansah pinaringan tawil umur, sehat walafiat, paringi putra wayah ingkang saleh-salehah, pinaringan rezeki kathah halal barokah, jabatan ingkang saya mindak-mindak ingkang manfaat, amanah, pinaringan tentrem rahayu widodo saupun nggih. Wilujeng saged memban amanat kanthi sae kanthi sekeco pikantuk barokahipun Allah, pikantuk syafaatipun Rasulillah, cinta kalih ulama termasuk semi-semi atau bibit-bibit yang akan tumbuh di hari yang akan datang untuk kita dan untuk anak cucu kita. Maka kita jangan sampai benci kepada ulama. Sampai Allah sendiri yang berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya Allah yang tahu ini masalah hukum, tapi disampaikan untuk kita. Hanya ulama sajalah yang takut kepada Allah, yang sebenar-benarnya takut. Jadi kalau dereng ulama itu dereng ngerti, mergane dereng ngerti Quran saisine, asbabun nuzule, gunane nopo kan dereng. Nah tapi kalau dengan wajib ngaji, ilmu itu akan sadar masing-masing. Karena wonten hubungan satu sama lain, duribat alaihimul billatu aina ma tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minannas. Di mana engkau berada apabila Anda tidak hubungan dengan Allah, tidak hubungan dengan manusia, pasti akan hina. Supaya sebetulnya saling membutuhkan satu sama lain. Nggih, kirang ibu yang dipakutan dan sampun telas sareng-sareng kita untuk acara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka adiyana wa abdana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa auladana wa kulla syai'in aqadana wa fakkarna wa rabbika nabika wa amanika wa jiwanika wa ayyamika min kulli syai'in marid wa jabarin anil wali wa libadana min syarri kulli syarrin kana kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna wa iyyakum bil afiyati was salamati wa hakimna wa iyyakum bil taqwa istiqomah wa amirna wa iyyakum mujibati nadamah bil hal wal ma'al innaka sami'ud du'a rasulullah bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam warzuqna kamalan mutaqabbil wa dhahira wa batna fi afiyati wa salamati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadzal majlis majlisan mubarakah, majlisan maghfuran, majlisan mubarakah